Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun berada yang saya hormati, rasa angayu bagya kita haturkan kehadapan Ida Sayang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawanugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun via online. Sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharesi yang selalu memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya, sehingga saya dapat sedikit membaginya kepada umat sedharma dimanapun berada. Umat sedharma yang berbahagia, pepatah Jawa mengatakan, Witeng tresno jalaran soko kulino. Cinta itu hadir, cinta itu ada, dan cinta itu timbul karena terbiasa. Terbiasa mengenal, terbiasa menyapa, dan terbiasa bersama. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal pun belum tentu disayang. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Nitya Yuli Pratista, si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis, dari Tlatah, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Saya salah satu mahasiswa Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Saya dari bidang kaderisasi dan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Umat sedharma yang berbahagia, hari suci pada hakikatnya merupakan hari payogan Ida Sayang Widi dengan segala manifestasinya. Maka dari itu, pada hari suci merupakan hari yang sangat baik untuk melakukan persembahan. Melaksanakan persembahan atau yatnya pada hari-hari tertentu nilainya sangat tinggi dan sangat mulia. Karena pada hakikatnya hari suci mempunyai fungsi dan makna yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Pengaruh dari hari suci terhadap peningkatan srada dan bakti kita kehadapan Ida Sayang Widi mampu mewujudkan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Dan kepercayaan yang didasari dengan rasa keyakinan yang sangat penuh akan membawa kita pada tujuan yang utama. Dalam kitab Warhaspati Tattwa dijelaskan, segala kemampuan yang dicurahkan dalam sembah bakti kehadapan Ida Sayang Widi merupakan jalan untuk mengerti Tuhan, mengerti sifat dan kebesaran Tuhan. Maksudnya ialah dengan mencurahkan segenap hati kita kepada Ida Sayang Widi tanpa ikatan, dengan tulus ikhlas, akan mampu membuat kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tanpa kita sadari, kebesaran Tuhan dan keyakinan kita akan kemahakuasaan Tuhan mampu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Umat sedharma yang berbahagia, berbicara perihal hari suci, pada saniscara umanis Huku Watu Gunung, umat Hindu memperingati Hari Raya Saraswati yang dirayakan setiap 6 bulan sekali. Hari Raya Saraswati dipercayai sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang suci. Dalam legenda digambarkan beliau adalah gadis, seorang perempuan yang sangat cantik. Dan juga dipercayai sebagai Dewi Pelindung atau pelimpah ilmu pengetahuan. Berkat anugerahnya lah
kita mampu menjadi manusia yang bijaksana, mampu menjadi manusia yang beradab dan berkebudayaan. Dewi Saraswati disimbolkan seperti seorang perempuan yang sangat cantik, duduk di atas teratai, berwahanakan seekor merak atau angsa, berlengan 4, membawa genitri, pustaka suci, dan juga alat musik. Dan masing-masing simbol tersebut memiliki makna tersendiri. Perempuan cantik diibaratkan ilmu pengetahuan itu seperti perempuan cantik yang selalu menarik untuk kita pelajari. Bukan tidak mungkin ketika kita melihat seorang perempuan yang sangat cantik, kita tidak tertarik untuk melihatnya. Genitri sebagai simbol ilmu pengetahuan tidak ada batasnya. Seperti halnya genitri yang tidak ada ujungnya. Demikianlah ilmu pengetahuan tidak akan ada habisnya untuk kita pelajari. Maka dari itu, sebagai umat manusia, jangan pernah merasa kita memiliki dan mempunyai segudang ilmu pengetahuan. Tetapi merasalah kita untuk haus akan ilmu pengetahuan dan selalu ingin mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Pustaka suci sebagai simbol ilmu pengetahuan yang suci. Walaupun widya, ilmu pengetahuan spiritual, mampu mengantarkan kita kepada moksa, akan tetapi awidya janganlah dahulu kita lupakan. Dalam Isawasya Upanishad diuraikan, kita melampaui kelaparan dan dahaga melalui awidya terlebih dahulu, barulah widya meniti dan mencapai moksa. Maksudnya ialah sebagai umat manusia yang tidak luput dari ketidaksempurnaan, kita sudah pasti pernah melewati hitam dan putihnya kehidupan ini. Sebelum kita sampai pada titik putih, kita sudah pasti melewati titik hitam terlebih dahulu. Dan titik hitam itu janganlah kita lupakan. Karena titik hitam itu mampu memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, sehingga kita mampu sampai pada titik putih. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya ialah teratai, sebagai simbol kesucian dari Ida Sang Hyang Widi. Walaupun teratai hidup di dalam air, ia tidak pernah terbasahi oleh air. Demikian pula dengan Ida Sang Hyang Widi yang tidak pernah terikat oleh ciptaannya. Ida Sang Hyang Widi diibaratkan airnya dan ciptaannya diibaratkan bunga teratai. Bunga teratai tidak akan mampu hidup tanpa air. Maka yang selalu terikat dengan air adalah bunga teratai, bukan air terikat dengan bunga teratai. Demikian juga ilmu pengetahuan dengan manusia. Ilmu pengetahuan itu diibaratkan seperti air, dan manusia diibaratkan seperti bunga teratai. Ilmu pengetahuan tidak pernah terikat oleh manusia, tetapi manusialah yang selalu terikat oleh ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah angsa atau merak, simbol kesucian dari Ida Sang Hyang Widi. Walaupun angsa hidup di air yang kotor, ia mampu memilih mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Demikian pula lah kita sebagai manusia, dimanapun kita berada, hendaknya kita mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar agar tercapainya ilmu pengetahuan yang sejati. Dan yang terakhir adalah alat musik sebagai simbol budaya yang tinggi. Ilmu pengetahuan diibaratkan seperti alat musik yang mampu menyejukkan kita dikala awidya datang menyertai kita. Umat sedharma, dari perayaan Saraswati ini, marilah sama-sama
Kita berterima kasih ke hadapan Ida Sang Widi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, sehingga kita mampu menentukan jalan dharma kita untuk menuju kebahagiaan yang utama di tengah gonjang-ganjingnya kehidupan yang membuat kita lupa akan apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Sadarilah bahwa kita adalah Atma yang pada akhirnya sampailah ke nirwana. Layaknya kita jatuh cinta pada kekasih kita. Kita selalu memiliki rasa ketertarikan dan rasa cinta kepadanya. Umat sedharma yang berbahagia, ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi kehidupan kita. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi sebagai umat manusia, jangan pernah kita merasa memiliki ilmu pengetahuan, tapi berusahalah kita haus akan ilmu pengetahuan. Karena sejatinya ilmu pengetahuan yang sejati ada pada Ida Sang Widi. Jangan pernah kita merasa menjadi manusia yang paling bisa. Biarkanlah orang lain yang menilai. Belajar itu seperti menyapu. Hilang sampah, tertinggallah debu. Umat sedharma, singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun pengetahuan yang sangat terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, maka hanya akan tumbuh cinta di antara kita. Tetapi ketika kita mampu mendengarkan apa yang diwacanakan, tidak hanya tumbuh cinta, melainkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Jangan pernah merasa diri paling bisa, lantas mengecilkan orang lain. Sebab kotoran di punggung sendiri sangat sulit untuk kita lihat, tetapi kotoran di punggung orang lain sangatlah mudah untuk kita lihat. Umat sedharma yang berbahagia, kekali urang beli ikan kakap, bergaya dengan mobil apipi. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan puja para masanti. Suro dero jaya ningrat, lebur dening pangastuti, mugi rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Om Santi, 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 Om.